Halo, saya Taruna Remaja Imadi Bagus Gadarmawan dari Prodi ATNU 26 Bravo ingin menyampaikan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja bersama rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Rizky Pratama, Kos ATNU 26 Bravo. Izin memperkenalkan diri, Taruna Remaja Muhammad Ilham Rizky Awaludin dari Prodi Teknik Navigasi Udara Angkatan 26 Bravo. Apa itu keselamatan dan kesehatan kerja? Keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah bidang yang terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di suatu proyek atau instansi. Tujuan ketiga adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan pekerja. Semua organisasi wajib memiliki K3 dan kewajiban K3 untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang bekerja agar tetap dalam kondisi selamat. Kemudian ada ilmu apa aja sih yang terkait dengan ketiga? Yang pertama ada ilmu kesehatan kerja, yang kedua teknik keselamatan, yang ketiga teknik industri, yang keempat kimia, yang kelima fisika kesehatan, yang keenam psikologi organisasi dan industri, yang ketujuh ergonomika, dan yang kedelapan psikologi kesehatan kerja. Di sini saya menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut peraturan undang-undang, setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungannya keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nomor 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban pemeriksaan kesehatan badan, kondisi fisik dan mental, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak material, cuti, sampai dan lain-lain dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah PP dan keputusan Presiden KP terkait penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, tindakan apa yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap UU K3? Misalnya, pihak perusahaan tidak menyediakan alat keselamatan kerja, atau perusahaan tidak memeriksakan kesehatan dan kemampuan fisik pekerja. Kita dapat melaporkannya tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Yaitu mengenai undang-undang juga telah memuat ancaman pidana, yaitu kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 15 juta rupiah bagi yang tidak menjalankan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya mempelajari keselamatan dan kesehatan kerja adalah penyebab kecelakaan kerja yang sering kita temui adalah perilaku yang tidak aman dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Oleh sebab itu, pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dapat mencegah perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman. Kedua, pendidikan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja juga berguna agar kita memiliki perusahaan, pengetahuan, dan kemampuan mencegah kecelakaan kerja. Mengembangkan budaya kesehatan dan keselamatan kerja, memahami ancaman dan bahaya di tempat kerja, dan menggunakan langkah-langkah pencegahan keselamatan kerja. Menurut pasal 12 UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, pekerja memiliki kewajiban sebagai berikut. Kemudian ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan K3. Yang pertama ada pemahaman karyawan mengenai isi perjanjian kerja bersama. Cara mengatasi perlunya pembinaan atau koordinasi dan sosialisasi antara pengurus serikat pekerja dengan para pekerja melalui musyawarah. Kedua, ada penanganan keselamatan yang kerja tidak optimal. Cara mengatasinya adalah apabila terjadi kecelakaan berarti tindakan pencegahan tidak berhasil, maka pihak manajemen perusahaan mempunyai kesempatan untuk mempelajari apa yang salah. Yang ketiga, ada kebijakan perusahaan yang tidak tegas. Cara mengatasi adanya tindakan yang tegas apabila terjadi ketidakdisiplinan bekerja oleh pegawai. Kerugian kecelakaan kerja atau teori gunung es kecelakaan kerja. Kerugian kecelakaan kerja diilustrasikan sebagai es di permukaan laut, di mana es yang terlihat di permukaan laut lebih kecil daripada ukuran es sesungguhnya. Secara keseluruhan, begitu pula kerugian pada kecelakaan kerja. Kerugian yang tampak dan terlihat lebih kecil daripada kerugian keseluruhan. Dalam hal ini, kerugian yang tampak ialah terkait dengan biaya langsung untuk penanganan atau perawatan pengobatan korban kecelakaan kerja tanpa memperhatikan kerugian-kerugian lainnya yang bisa jadi berlipat-lipat jumlahnya daripada biaya langsung untuk korban kecelakaan kerja. Kerugian kecelakaan kerja yang seharusnya dan sesungguhnya ialah jumlah kerugian untuk korban kerja atau kecelakaan korban kerja ditambahkan dengan kerugian-kerugian lainnya, material ataupun non-material, yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja pada penerbangan merupakan upaya strategis dalam mengoperasikan pesawat agar tetap dalam kondisi selamat, mulai dari persiapan hingga tiba di bandara yang dituju. Berikut beberapa fasilitas alat pendukung K3 di penerbangan. Pertama ada di office di darat atau di bandara, yaitu adanya kotak K3K, tersedianya layanan IGD, nomor darurat, tabung gas pemadam kebakaran. Yang kedua di maskapai atau di kabin, adanya pintu darurat, pelampung, selang oksigen, nomor darurat untuk panggilan ke darat atau KATC, telepon satelit, black box, tabung gas pemadam kebakaran, dan sabuk pengaman.
Sanksi yang akan diberikan apabila tidak dilengkapi atau tidak adanya ketiga, yaitu A. Pemberian surat peringatan SP1, SP2 dan sampai dengan SP3. B. Pencabutan izin terbang oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara di bawah Kementerian Perhubungan. Kesimpulannya adalah keamanan dan keselamatan dalam sebuah penerbangan sipil sangatlah tergantung pula pada keamanan dari bandar udara yang memberangkatkan pesawat tersebut, mengingatkan banyak ancaman dari tindakan gangguan melawan hukum baik saat pesawat di darat maupun di udara. Berikut adalah video kejadian akibat tidak mematuhi K3. Teknisi udara India tewas ketika ia tersedot ke dalam mesin pesawat di Mumbai Airport pada Rabu malam. Air India penerbangan 619 dalam perjalanan ke Hyderabad, Mumbai, ditarik mundur dari parkiran sebelum lepas landas. Sekitar pukul 8.40, seorang saksi mata mengatakan bahwa tampaknya kopilot mengira sinyal sebagai izin untuk keberangkatan, lalu menyalakan mesin. Seorang insinyur pelayanan yang sedang berdiri di dekat pesawat dan mengawasi, tersedot ke dalam mesin dan tewas seketika. Sekian penjelasan keselamatan dan kesehatan kerja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam terus.